Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada yang mendengar. Kali ini saya ingin bicara masalah perubahan. Ini bukan dalil, ya. Ini bukan ayat. Ini murni kejadian yang saya lihat dan saya alami. Saya coba berbagi untuk dijadikan pedoman. Jadi begini, saya pernah ketemu dari beberapa kejadian, saya begitu. Jadi ada orang tua pada saat di hari tua gitu, disia-siakan anaknya. Ada orang tua pada saat akan menemui ajalnya dari beberapa kejadian itu begitu susah. Saya pernah ketemu dari beberapa, tapi ya gak mungkin semua lah saya sampai. Ini contoh aja. Waktu itu ada orang tua, kebetulan perempuan ya, sakit dia, sakit sampai di kursi roda, dorong-dorong gitu. Ceritalah dia tuh sama pembantunya, kenapa ya ibu jadi sakit begini, dan hidupnya lumayan. Terus pembantu jawab, ya mungkin ibu punya salah di masa lalu, saya kan nggak tahu, kata pembantu. Terus si ibu juga takui, emang sih katanya dulu waktu saya masih terbugar, masih sehat, saya kurang peduli sama orang tua itu. Malah anak-anak cucunya ya, anak cucunya maksudnya yang ngurus saya, sebodoh aja. Mungkin inilah akibatnya, itu kata si. Sampai dia ajaknya itu yang saya lihat. Terus pernah juga saya melihat gitu ya, orang itu sudah tua, tapi kok anak-anaknya kurang peduli ya? Telusuri, kebetulan banyak ujian. Kok dia begitu ya sama orang? Jadi si anak itu nenek lah ya, kakak, ini. Kurang peduli dia. Begitu si ibu ini punya anak, saya perhatikan anak itu juga orang peduli sama ibunya itu. Itu sempat, bukan sempat, akhirnya saya merenung gitu. Sampai sebegitunya gitu. Ya mungkin kalau yang melihat sih tega amat sih, kan gitu ya. Karena yang melihat pada saat itu tidak menelusuri kejadian awalnya, gitu maksud saya. Terus pernah juga saya melihat itu orang tua, waktu itu bapak-bapak ya, datang ke rumah anaknya. Ya di luar aja, di teras aja gitu. Seperti orang tidak boleh masuk gitu. Saya telusuri, saya tanya-tanya ke kiri, ke kanan. Ya memang waktu itu katanya, tapi ya, kalau ini katanya nih, dia itu sama keluarganya itu memang kurang peduli, termasuk kepada orang tuanya. Maka dia menuai dari kejadian itu. Dia menanggunglah akibat dari sebuah tanaman tadi. Untuk apa nih saya sampaikan? Ini orang dekat saya sekali, orang dekat. Jadi saya punya orang tua laki-laki. Itu sebelum ajal itu pikun dulu, baru meninggal. Padahal dia, maaf sekali, sholatnya rajin, ngajinya rajin gitu. Tapi pada saat dia akan berpulang ke rahmatullah, dia mengalami proses yang begitu panjang gitu. Itu yang saya lihat. Terus sang istri nih, istri si bapak ini, dia sholatnya biasa-biasa aja. Biasa aja dia sholatnya itu. Tapi begitu dia ajal menjemput, ya, saya melihat begini kok, kayak orang tersenyum gitu. Saya itu berpikir 1000 kali. Dan ini fakta gitu. Akhirnya saya balikan ke dalam diri saya gitu. Balikan ke dalam diri saya. Makanya ini anggap aja sebuah nasihat gitu ya. Ya betul sih. Semua tergantung hati kalau saya bilang. Walaupun
undang-undang Tuhan memang sudah ditetapkan, salah ya salah, ya benar. Tapi hati itulah yang mempengaruhi di dalam hidupnya, baik atau buruk. Ya, itu dari sebuah pelajaran ya. Makanya saya cerita, terutama nih pada para kaula muda ya. Maksud saya, para orang-orang yang masih punya orang tua, baik itu bapak maupun ibu, jagalah dia baik-baik. Ini saya melihat, memperhatikan dari kejadian-kejadian itu, jadi sebuah pertimbangan maksud saya. Jangan sampai kita semua ini doraka sama orang tua, dosa sama orang tua. Dia sudah susah payah mengandung kita, melahirkan kita. Si bapak juga begitu, sudah susah payah dia, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, cari rezeki untuk makan kita. Setelah kita dewasa, setelah kita pakai, kita sibuk dengan urusan kita sibuk dengan keluarga kita, sementara orang tua kita diabaikan. Maka kelak di kemudian hari kita pasti menuai. Dan cerita ini salah satunya, di dalam diri saya ada yang menganjal penyesalan terhadap orang tua. Ini kebetulan orang tua saya sudah nggak ada juga. Ini makanya saya cerita. Ya mudah-mudahan cerita santai saya ini ada manfaat untuk kita semua. Jagalah ibumu, jagalah bapakmu itu selagi masih bisa, selagi masih ada. Karena biar bagaimanapun dia sudah susah payah membesarkan kita. Si bapak nggak kenal panas, nggak kenal hujan, cari rezeki untuk makan kita. Si ibu nggak kenal ngantuk, nggak kenal capek, nguapin kita, mandiin kita. Ingat jasa itu. Walaupun Tuhan diantaranya suka ada yang ngomong, ya saya lahirkan nggak niat dibrojolin. Kenapa jadi-jadi? Ya nggak begitu-begitu amat. Semua itu memang proses Tuhan. Tapi sebagai asbabnya, sebagai lantarannya kan ibu kita, bapak kita. Itu maksud saya. Ini sebagai pengingat saja. Ya, jangan sampai lupa. Jagalah ibumu, jagalah bapak. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan kepada para penonton di channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengingat. Itu barangkali, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.